Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dilihat dari kondisi geografisnya, mulai dari iklim yang tropis hingga tanah yang subur, memungkinkan sektor pertanian itu berkembang dengan baik di Indonesia. Tidak heran bahwa sektor pertanian itu memiliki peran vital bagi kehidupan perekonomian dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Sektor pertanian tidak hanya berpengaruh pada perekonomian Indonesia, namun juga berpengaruh pada ketahanan pangan nasional. Tanpa sektor pertanian yang kuat, kita akan mengalami kesulitan besar dalam menjaga pasokan makanan yang stabil untuk menyeimbangi dengan kuantitas masyarakat yang terus bertambah. Namun, apa yang akan terjadi jika sektor pertanian itu tidak didukung dengan baik? Ketika infrastruktur, permodalan, dan teknologi itu tidak mereka dapatkan secara merata. Hal itu akan berdampak pada penurunan hasil pertanian yang akan berpengaruh pada ketersediaan bahan pangan. Itu akan menyebabkan kenaikan pada impor dan kemahalan pada harga bahan pangan. Meskipun sektor pertanian di Indonesia itu memiliki peranan yang sangat besar, namun tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa permasalahan juga terjadi pada sektor pertanian tersebut. Untuk itu, perlu digali lebih dalam lagi permasalahan apa yang terjadi pada petani tersebut dan ketimpangan apa yang terjadi antara petani-petani meskipun mereka di dalam satu kawasan. Dilihat dari kondisi ini, tentunya kita akan memunculkan pertanyaan tentang bagaimana kita bisa lebih merata dalam memberikan dukungan kepada para petani. Melihat permasalahan saat ini, penting bagi kita untuk merumuskan kebijakan yang bisa membantu sektor pertanian untuk berkembang lebih baik ke depannya. Baik itu melalui kebijakan fiskal untuk subsidi dan infrastruktur, kebijakan moneter untuk permodalan, dan kebijakan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan, saya sendiri Nurahmi Lutfiana dengan NIM akhir 015. Saya Nesa Zira Darmawan dengan NIM akhir 061. Saya Nisrina Yuka Dewi dengan NIM akhir 062. Saya Putri Mutia dengan NIM akhir 063. Saya Santika Herawati Masud dengan NIM akhir 067. Saya Tiara Nova Jessica dengan NIM akhir 069. Dan saya Natasha Aldina dengan NIM akhir 128. Kami akan melakukan wawancara di Desa Cihowe dan Desa Cipentang, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Untuk itu, ikutin terus wawancara kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Santika Herawati Masud, Pak, dari UIN Syarif Hidayatullah. Bapak di sini itu warga asli sini atau dari pindahan dari daerah lain, Pak? Pribumi. Pribumi di sini ya, Pak, ya, dari sini. Kalau sebagai petani di sini, Bapak tuh biasanya nanam apa aja, Pak? Untuk mayoritas di saya yaitu kangkung bayam, untuk mayoritasnya. Tapi untuk sambilan yang lain, saya ternak lele dan timun. Banyaklah untuk sambil-sambilan yang lain. Nah, untuk sistem irigasinya nih, Pak, apakah udah mencukupi untuk kebutuhan lahan di sini ya? Untuk irigasi di sini udah sumber airnya udah mati, jadi kita menggunakan sumur bor. Berarti ada kesulitan nggak, Pak, selama memakai sumur bor itu? Ada kesulitannya seperti apa? Ya, yang kesulitannya untuk biaya satu biaya listrik dan dua bahan bakar bensin, itu aja sih kesulitannya. Berarti untuk biaya listrik, bensin kayak gitu dari modal pribadi petani atau ada bantuan, Pak, dari mungkin perangkat desanya? Kalau untuk bahan bakar itu modal pribadi sendiri, tapi kalau untuk alat itu bantuan dari pemerintah. Sejenis pompa air, kultivator, sebagian bantuan pemerintah. Kalau dari gudang penyimpanan nih, Pak, udah mencukupi nggak, Pak? Kayaknya cukup. Udah ini ya, berarti cukup untuk nyimpen hasil panennya ya, Pak. Kalau setiap menggarap sawah nih, Pak, itu biasanya masih pakai manual tangan atau udah pakai alat-alat traktor gitu? Pakai alat traktor jenis kultivator, kuik untuk lahan padi ya. Tapi kalau untuk lahan di kangkung bayam khususnya di Hordi ini pakai kultivator. Jadi traktor mini disebut. Kalau untuk modal dari alat-alatnya sendiri itu berarti dari modal petani atau pemerintah ada juga, Pak?
Kalau untuk modal untuk di pertanian, untuk modal dari bibit gitu, itu modal pribadi. Kalau dari pemerintah itu rata-rata bantuan sejenis pompa air sama alat kultivator pengolah lahan. Kalau dibantunya dengan pemerintah. Berarti kayak sejenis benih, pupuk itu dari pribadi petani. Pribadi. Bahkan kalau pupuk itu cuma subsidi, bantuan Oh. pemerintah, disebutnya subsidi lah. Iya. Tapi kalau untuk di horti itu nggak ada subsidi, rata-rata apa namanya ya, kalau non subsidi rata-ratanya. Tapi Iya. kalau di padi, di jagung, untuk tani-tanian yang disebut pajala itu kan, padi jagung dan kedelai itu dapatnya subsidi. Kalau untuk di horti yang lain nggak ada subsidi untuk jenis pupuk. Untuk benihnya sendiri ada kesulitan nggak Pak untuk mendapatkan benih-benih yang bagus gitu? Enggak, di sini kita udah bekerja sama dengan pihak toko, disebut Sumber Tani, Berkat Tani, Mandiri Tani, mudah untuk jenis-jenis bibit. Berarti udah tercukupi ya Pak ya, Cukup. gampang dapat bibitnya. Kalau misalkan lagi gagal panen nih Pak, itu biasanya penyebabnya apa aja sih Pak yang dialami sama petani? Ya paling dari faktor cuaca, ya dari hama gitu. Tapi enggak, paling kejatuhan 1 tahun sekali untuk gagal panen. Kalau tragedi gagal panen Pak, kondisi petani di sini jadi seperti apa Pak? Apakah akan mempengaruhi pendapatan petani juga atau gimana Pak? Paling pendapatan biasanya 100%, paling 60% gitu. Oh ya berarti Ya ada, untuk modal mah pulang lah, tapi untuk keuntungan kayaknya minim. iya Gitu, berkurang ya berarti. berkurang. Ada bantuan dari pemerintah nggak sih Pak buat memasarkannya? Kalau untuk pemasaran nggak ada, tapi kalau untuk transportasi jenis kendaraan tahun 2014 itu kita pernah dibagi roda 3. Hmm. Gitu. Oh buat nganterin hasil panennya ke Hasil pasar panen, ya Pak? iya. Roda 3. Dari segi modal nih Pak, kan tadi ada juga Bapak bilang dari modal pribadi. Kalau dari koperasi sekitar ada bantuan juga nggak Pak? Atau Belum ada untuk dari jenis bantuan modal sejenis dari uang atau benih, belum ada kalau untuk di horti. Tapi kalau untuk di palawija jenis padi atau jagung bukannya pernah ya, sering disuplai untuk bibit gitu. Kalau untuk padi itu padi ya, karena buat mungkin pangan, stok ya, pangan ini ya. stok pangan disebut program pajala itu kan, padi jagung dan kedelai itu yang di pupuknya yang disubsidi oleh pemerintah. Tapi untuk di horti ini nggak dapat subsidi untuk pupuk yang horti. Kalau dari Bapak sendiri dan teman-teman nih di sini ada kesulitan nggak Pak untuk bertaninya Pak? Ya paling kesulitan itu di saat musim kemarau, dari air. Ya dari hujan dah hama gitu ya Pak. Kemarau airnya susah gitu. Kita kalau nggak punya sumur bor atau sumur pantek, di saat musim penghujan kesulitan. Main kita bikin sumur pantek itu, sumur bor. Di saat musim kemarau ya kita udah siap. Selama ini tuh pemerintah ada bikin program nggak Pak? Kayak program pelatihan gitu buat para petani. Misalkan program dari pengolahan apanya gitu. Paling yang sering itu manajemen. Manajemen Ya, apa Pak? manajemen antara di pertanian itu dari pemasaran ya, intinya kan. Nah, dari pemasaran, dari untuk pasca panen, supaya barang kita bisa masuk ke supermarket, kemana gitu, ke catering kan, paling itu. Oh berarti dari segi manajemen pemasarannya ya Pak? Manajemen. Paling kita dari petani itu mengharapkan dari jenis alat untuk pengolahan lahan. Oh jadi Simple, alatnya ya yang simple lah. Sekarang kan banyak traktor mini itu yang bisa bikin bulatan sendiri gitu. Zaman dulu kan dicangkul, prosesnya lama. Sekarang alhamdulillah udah ada traktor mini, ya bisa lebih cepat untuk pengolahan lahan. Saya mengajukan untuk sumur bor itu sekalian tempat pasca panen pencucian. Kalau di kali itu kan disebutnya terlalu, bahasa orang Jakarta itu kotor lah. Kalau pencucian di irigasi ya. Iya. Jadi kita bikin bak penampungan hasil panen. Itu yang saya udah ajukan sih. Oh Bapak udah ngajuin ke Udah. perangkat setempat ya? Udah ngajukan dengan BPP Pertanian. Kalau selain bantuan untuk sektor pertaniannya,
ada nggak Pak bantuan dari segi kesehatan dari petaninya, dari pemerintah gitu? Kalau untuk dari bantuan untuk kesehatan belum ada yang menjulur di bidang pertanian. Belum ada. Berarti Bapak mengharapkan itu nggak Pak? Pemerintah juga ini apa perhatian gitu terhadap kesehatan petaninya gitu. Dari Ya, segi mungkin obat-obatan petaninya biar tetap sehat buat kerja gitu atau gimana? kalau ini ya butuh baik sih petani mah. Mungkin itu aja sih Pak pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya untuk diwawancarai Pak. Oke. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Saya lagi ngaso. Bapak ini orang asli sini atau bukan? Oh asli. Berarti Bapak tahu ya sekitar gini, di sekitar sini tuh gimana gitu. Nah untuk yang pertama mungkin Bapak kan sebagai petani ya. Iya. Nah Bapak ini nanam apa aja sih? Untuk komunitas selain horti, nanam juga tanaman pangan semacam pokok saya kan horti ya di Kampung Bayem. Terus yang pangannya ada juga mentimun, kacang panjang, dan juga cabai sama jagung. Oh berarti yang utamanya itu nanamnya Pak? Horti. Mungkin untuk sistem irigasinya itu apa sudah bisa mencukupi kebutuhan lahan pertanian Bapak secara keseluruhan atau belum maksimal? Secara keseluruhan, kalau untuk di musim paling ya kendala saya di musim kemarau ya. Untuk apa? Untuk irigasi menggunakan pompa air. Nah kalau dari pemerintah apa ada bantuan terkait fasilitas di gudang penyimpanannya gitu atau? Nah, untuk fasilitas untuk bantuan ya dari pemerintah daerah maupun provinsi ada, terutama untuk fasilitas alsin ya, alsintan untuk pengelola lahan sama pompa air juga alhamdulillah sudah ada. Tapi bantuannya tersebut tuh lancar atau enggak Pak? Atau ada kayak kendalanya gitu? Untuk di kendala paling kita kalau namanya di alat-alat mesin ya pasti namanya kendala apa namanya alat yang dipakai sewaktu-waktu pasti kan ada kerusakan, ada kendala gitu. Paling kendala di semacam itu aja. Kalau untuk namanya bantuan untuk tempat penampungan hasil sejauh ini belum ada. Terus biasanya kan kalau bertani itu pakai traktor gitu ya Pak? Nah di sini juga pakai traktor. Alhamdulillah ada. Nah itu disubsidi juga kah atau? Itu untuk traktor itu bantuan dari pemerintah di tahun 2017. Oh berarti sudah 7 tahun. Dan untuk benihnya, nah benih itu juga kadang ada subsidi dari pemerintah atau enggak Pak? Kalau untuk di horti sejauh ini saya bisa dikatakan mandiri lah gitu ya. Mandiri, berarti belum ada dari pemerintah. Kalau untuk misalkan bantuan dana kayak bantuan uang gitu dari pemerintah itu ada atau enggak Pak? Jadi bentuknya uang gitu bukan kayak benih atau traktor atau mesin yang lainnya gitu. Di waktu itu berupa bantuan cuman istilah sistem pengembalian. Kalau nggak salah 2009 itu disebut nih dana PUA. Itu yang terdiri disebut apa di bahkan ke organisasi Gapoktan. Gapoktan itu kan singkatan dari Gabungan Kelompok Tani di wilayah kami gitu. Nah setelah itu untuk per kelompok ataupun perseorangan sejauh ini belum ada, nggak ada lah Nggak ada bantuan uang tunai gitu ya. Kalau di sini tuh kerja sama kayak koperasi atau lembaga keuangan lainnya gitu nggak sih Pak? Kayak buat mungkin minjem dana mungkin atau buat kayak di pertanian gitu. Sejauh ini untuk di lingkungan kami itu banyak perseorangan lah, mandiri lah gitu. Untuk namanya menggunakan biaya dari koperasi itu nggak ada. Dan mungkin harapan Bapak untuk kemajuan di sektor pertanian Bapak itu apa? Harapan Bapak?
Harapan saya selaku petani dan juga pengelola ke depannya mudah-mudahan ada istilahnya kebijakan pemerintah untuk lahan pangan berkelanjutan. Itu dikarenakan kan untuk di wilayah kami itu ya banyak alih fungsi lahan. Tadinya lahan basah namanya buat tanaman sandang pangan, akhirnya alih fungsi lahan untuk paling nggak ya namanya horti lah, dari fungsi lahan lah, dari lahan basah ke lahan kering. Harapan kami ke depannya difasilitasi kebijakan pemerintah itu lahan pangan berkelanjutan untuk generasi petani selanjutnya. Mungkin cukup sekian pertanyaannya. Makasih banyak ya Pak atas waktunya. Aku mau tanya-tanya nih ke bapak-bapak, ke ibu juga. Gimana sih? Boleh namanya dulu, kenalin dulu bapak namanya siapa? Herman, Pak Eman. Pak Herman? Pak Eman. Pak Eman. Kalau Ya. bapak? Saya Pak Yoy. Pak Yoy? Iya. Oke, kalau ibu? Ibu Nasa. Ibu Nasa. Mas namanya siapa Mas? Sidul. Bapak mau ikut tuh? Bapak namanya siapa Pak? Bapak Encek gitu. Bapak Endek. Oke. Encek. Encek. Oh, Encek gitu. Kalau buat ibu gitu, buat bapak juga, berarti warga sini ya Pak atau dari luar? Warga asli. Pribumi berarti ya. Kalau kan bapak bekerja di sini, petani juga. Nah, nanam apa aja sih Pak? Bu gitu. Nanam apa aja? Kangkung, kacang, sayur mayur. Sayur mayur. Oke. Semuanya di sini sebagai pekerja ya. Nah, ada nggak sih komentar soal irigasi? Apa susahnya irigasi atau gimana nih? Irigasinya udah aman belum? Udah lancar belum gitu? Irigasi tapi cuma begini aja, Bu. Irigasi susah. Irigasinya susah. Sempat kesulitan nggak sih Pak untuk akses airnya gitu kayak irigasinya? Kayak ada masalah apa gitu? Mungkin. Ini pertanian jadi kurang ini panen. Oh, kurang panen. Panennya kurang ini. Kurang menyuburkan. Oh gitu. Kan ada kesulitan nih kan, kesulitan kalau misalkan musim kemarau. Nah, pemerintah tuh ada ikut bantu-bantu nggak sih Pak kayak bantu irigasi? Oh, Enggak ada. oh nggak ada sama sekali. Berarti full mandiri. Mending Kan biasanya kalau panen-panen gini kan perlu pupuk ya Pak ya? ini Perlu dong, pasti dong. Nah, ada subsidi nggak sih Pak? Kayak subsidi nggak ada? enggak ada. Berarti full bayar, jadi kayak full apa sih namanya? Bayar penuh dong Pak? Iya. Oh berarti nggak ada subsidi ya? Enggak ada. Waduh. Ada istilahnya sumbangan begitu enggak ada. Oh berarti di sini nggak ada koperasi Pak atau apa gitu pinjaman gitu? Enggak ada. Oh. Pernah nggak sih Pak dari pemerintah gitu misalkan kan ini kan sebagai tenaga kerja juga Iya. jadi petani ada nggak sih Pak kayak pelatihan apa gitu? Enggak ada. Sama sekali Pak nggak ada dari dulu. Mandiri aja nih, Bang. Oh mandiri. Berarti sama sekali nggak ada pelatihan. Berarti Berarti sebenarnya penting nggak sih Pak kayak ada pelatihan? Bapak sebenarnya tuh butuh nggak sih ada pelatihan dari pemerintah gitu? Misalkan dari opini Bapak. buat nambah-nambah pengalaman juga gitu kan. Tuh, tapi ternyata belum ada berarti. Kan hasil panen biasanya langsung dijual ke pasar kah atau gimana? pasar. Ada yang di pasar, Ada yang datang pasar, sini, ada tanya yang gitu, yang pembelinya datang kemari. Oh gitu. belanja lah gitu. Kalau di sini ada ini nggak sih Pak fasilitas kesehatan gitu? Nggak ada. Enggak ada. Ini ada nggak sih Pak petani-petani di sini ada yang punya jaminan sosial mungkin kayak asuransi, kayak BPJS ketenaga kerjaan gitu ada nggak sih Pak? Nggak ada ya. Kalau BPJS tenaga kerjaan nggak ada. Oh nggak ada, paling BPJS. PBI gitu. Dari pemerintah itu yang Punya. Oh gitu. Berarti dari setiap petaninya punya asuransi nggak sih Pak? Kayak asuransi sosial gitu-gitu? enggak ada. Oh nggak ada. Enggak ada. Nah, kalau program, bener-bener program apa gitu dari pemerintah berarti belum pernah masuk ke sini Pak? Belum ada. Ini buat ibu nih khususnya, ada nggak sih Bu pemberdayaan perempuan, misalkan kayak ada perlindungan dari tenaga kerja lain atau enggak dari ya apa sih yang membuat ibu nyaman, misalkan kayak di sini soalnya ada pemberdayaan perempuan atau mungkin ada alasan tertentu mungkin yang ibu bisa jadikan alasan untuk tetap bekerja di sini. Mungkin daripada dia. Iya daripada saya nganggur ya. Oh gitu. Nyaman sih kerja di sini kan nyaman. Berarti di sini belum ada pemberdayaan perempuan gitu? Oh belum ada. Nih apa sih
harapan yang paling Bapak pengen misalkan dari pemerintah atau enggak dari mungkin pihak Pemda sendiri, pemerintah daerah sini yang bisa ngebantu buat petani-petani yang ada di sini gitu, harapannya? Ya harapan kita sih pengennya ada bantuan dari pemerintah gitu. dari pemerintah sebenarnya, Pak. Harusnya Nah, bentuknya kayak apa mungkin yang bisa Bapak harapkan dari pemerintah? macam buat masa depan kita lah, apa yang kurang kita itu Oh, berarti asuransi gitu-gitu. butuh bantuan itu lah, macam kayak mesin apa. Oh, mesin gitu-gitu. Apa harapan Bapak untuk sektor pertanian di Indonesia? Yang penting aman gitu. Iya, yang penting di sini mah aman. gitu aja udah. Oke. Makasih ya Bapak. Bapak, dadah Bapak. Dadah Ibu, dadah Bu. Dadah Bapak. Dadah. Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang serta mengendalikan jumlah uang yang beredar di dalam perekonomian. Tujuannya adalah untuk mencapai stabilitas harga, mengendalikan inflasi, serta menjaga stabilitas nilai tukar mata uang. Nah, dari wawancara tersebut, kami menemukan bahwa kedua sektor pertanian dari kedua desa tersebut masih memiliki beberapa masalah. Salah satu contohnya adalah mereka masih menggunakan dana pribadi untuk membeli keperluan di lahan komoditi hortikultur, seperti membeli pupuk dan bibit. Namun, di desa Cibentang yang diketuai oleh Pak Syarif, sudah mendapat bantuan dari program PUAP atau Program Pengembangan Usaha Agribisnis Petani pada tahun 2009, namun sudah tidak berlanjut hingga sekarang dan belum menerima bantuan apapun. Nah, dari permasalahan tersebut, menurut kami kebijakan moneter yang paling tepat untuk diterapkan di kedua desa tersebut adalah dengan membantu petani memiliki akses modal yang lebih baik, yaitu dengan cara melalui program KUR atau kredit usaha rakyat yang merupakan program pemerintah yang bekerja sama dengan pihak perbankan. Selanjutnya adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu berhubungan dengan bagaimana pemerintah mengelola keuangan untuk mempengaruhi perekonomian di suatu negara. Kebijakan fiskal di sektor pertanian biasanya dirancang untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani dan meningkatkan keberlanjutan produksi pangan. Tetapi di lapangan kami menemukan beberapa perbedaan implementasi kebijakan dalam bentuk bantuan yang diterima oleh para petani. Yang pertama adalah bantuan infrastruktur pompa air. Di kedua tempat, baik Pak Salman maupun Pak Syarif, mereka sama-sama mendapatkan bantuan berupa pompa air. Tetapi mereka kesulitan dalam membayar biaya listriknya. Begitu juga dengan traktor. Mereka berdua sama-sama mendapatkan bantuan alat traktor, tetapi mereka kesulitan dalam membiayai bahan bakarnya. Maka dari itu kebijakan yang perlu diterapkan selanjutnya adalah mengenai subsidi mengenai bahan bakar dan listrik. Selanjutnya mengenai bantuan subsidi. Di tempat Pak Salman, ia pernah mendapatkan bantuan subsidi berupa pupuk untuk tanaman palawija dan juga ia sering mendapatkan suplai dari koperasi untuk bibit tanaman palawija. Sedangkan di tempat lain, Pak Syarif sama sekali belum pernah mendapatkan bantuan subsidi baik berupa pupuk maupun bibit. Maka dari itu pemerintah perlu memastikan pemerataan subsidi itu terjadi. Kita beralih ke bantuan transportasi untuk distribusi pemasaran. Pada tahun 2014, Pak Salman pernah mendapatkan bantuan transportasi sejenis kendaraan roda 3 untuk distribusi pemasaran. Sedangkan Pak Syarif sampai sekarang belum pernah mendapatkan bantuan serupa. Dan yang terakhir ada di program kesehatan. Baik Pak Salman maupun Pak Syarif, mereka berdua sama-sama mengharapkan adanya bantuan program kesehatan untuk mereka. Perbedaan ini menunjukkan bahwa walaupun kebijakan fiskal sudah hadir dalam bentuk bantuan, tapi dalam distribusi dan implementasinya bisa berbeda di tiap wilayah. Kebijakan sosial adalah serangkaian tindakan, aturan, atau program yang dirancang oleh pemerintah atau lembaga untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Kebijakan ini mencakup berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, ketenaga kerjaan, dan kesejahteraan sosial.
dengan tujuan mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi serta menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan sosial penting diterapkan untuk masyarakat petani karena dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi seperti subsidi pupuk, akses permodalan, dan bantuan langsung membantu mengurangi kemiskinan yang sering dialami oleh petani masyarakat. Kemudian, akses terhadap sumber daya dan layanan, peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan usaha petani, perlindungan sosial bagi petani, penguatan kelembagaan petani, serta peningkatan akses ke pasar dan permodalan. Dari hasil wawancara, kami mengetahui selain pekerja laki-laki, ternyata ada juga pekerja perempuan. Namun mereka mengatakan bahwa belum ada program pemberdayaan perempuan petani di desa tersebut. Untuk itu, menurut kami kebijakan sosial yang perlu diterapkan adalah melakukan program pemberdayaan perempuan melalui perlindungan hak perempuan dan membuat program pelatihan pengolahan hasil panen menjadi produk yang lebih bernilai jual, seperti keripik bayam, pasta kangkung, dan lain sebagainya. Selain itu, kami juga mengetahui terdapat perbedaan antara kedua desa tersebut. Ternyata, para petani di desa Cihowe yang dikepalai Pak Salman pernah mendapat pelatihan manajemen pemasaran hasil panen agar bisa masuk supermarket. Sedangkan para petani di desa Cibentang yang dikepalai Pak Syarif belum pernah mendapat kesempatan pelatihan semacam itu. Melihat perbedaan ini, menurut kami perlu ada pelatihan pemasaran untuk setiap desa, karena pelatihan ini sangat penting untuk memperluas pasar penjualan masyarakat.